Ya, kembali lagi di channel MSD Dori, channel yang membahas tentang sejarah. Masih bersama Bapak Edi Santoso Putro. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan meneruskan penjelasan bagian pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part kedua. Ini yang sedikit lebih seru ya, karena Belanda mulai masuk nih. Yaitu perang antara kaum adat yang dibantu Belanda dengan kaum Padri. Ya, dua kekuatan musuh satu nih. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis terjadinya perang antara kaum adat yang dibantu Belanda dengan kaum Padri pada tahun 1821 hingga 1825, serta mampu mengolah informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk narasi sejarah. Pak, kok cuma tahun 1825, kok nggak panjang? Oh ya, nanti Bapak ceritakan alasannya ya. Baik. Konten yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang jebakan Belanda. Yang kedua ada perlawanan sengit dari kaum Padri. Ini seru ya. Baik, kita mulai. Bab 1, jebakan Belanda. Nah, Sultan Arifin Muningsah di sini hampir kehabisan arah ya, karena gempuran yang bertubi-tubi dari kaum Padri nih. Nah, beliau berusaha meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Nah, Belanda ini memang sejak dulu sudah menginginkan kekuasaan di Sumatera nih. Jadi mereka ya iya aja. Mereka senang hati menerima permintaan tersebut. Ya, akan tetapi sebagaimana kebiasaan yang dilakukan kolonial di Jawa ya. Nah, bantuan tersebut tentu tidak gratis. Mereka meminta pemuka-pemuka kerajaan untuk menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan Minangkabau kepada kolonial. Jadi seluruh kerajaan itu kalau misalkan mereka Belanda berhasil menumpas habis kaum Padri, nah seluruh kerajaan menjadi milik Belanda dan Raja Pagaruyung di sini hanya menjadi penguasa bayangan atau hanya menjadi tuan tanah. Ya, di sini tidak punya pilihan lagi ya sang raja. Ya, akhirnya beliau menerima usulan dari Belanda tersebut. Ya, komoditas yang diincar oleh Belanda ini sebenarnya ada kopi, ada lada, ada tekstil ya. Nah, komoditi unggulan ini berharga tinggi di dataran Eropa sampai abad ke-19. Selain itu, wilayah Minang juga merupakan transit perdagangan strategis karena melewati Selat Malaka dan juga Aceh. Perjanjian ini kemudian disetujui bersama ya, dan kemudian meletuslah perang antara kaum adat yang dibantu Belanda tadi dengan kaum Padri. Bab 2, perlawanan sengit kaum Padri. Ya. Di sini Belanda sudah mulai mengepung ya benteng pertahanan milik kaum Padri. Namun ternyata masih sanggup bertahan tuh. Kaum Padri sanggup memberikan perlawanan yang cukup sengit ya. Kemenangan-kemenangan Belanda ini juga diimbangi dengan kekalahan-kekalahan yang mereka alami nih. Salah satu contohnya ada kejadian di Lintau. Pada tahun 1823 di sini ada Letnan Kolonel Raff ini digempur habis-habisan loh oleh kaum Padri, bayangkan. Sampai senjatanya itu dirampas dan pasukannya banyak yang terkena luka tembak, bayangkan. Jadi mereka nggak cuma pakai bambu runcing aja gitu. Jadi mereka juga punya persenjataan gitu. Persenjataan hasil rampasan. Nah, di sini kabar buruknya Sultan Arifin Murningsah ini meninggal pada tahun 1825 sebelum perang Padrinya ini selesai dan dimakamkan di wilayah sekitar kerajaan Pagaruyung. Nah, hal ini tentu berdampak dong. Berdampak pada siapa? Padrinya apa Belanda? Belanda. Kenapa kok Belanda? Karena Belanda ini sebagian besar kekuatannya berasal dari kaum adat. Selain itu ada hal lagi ya yang menyebabkan Belanda cukup kewalahan. Di sini terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825. Ini sampai menguras habis kas Belanda saat itu. Ini parah memang. Dan terlampau kuatnya kaum Padri di sini sampai Belanda menurunkan armada mereka di Sumatera Barat dan bangsa kulit hitam atau Londo Ireng ya. Nah, jadi bagi yang nggak tahu Londo Ireng itu apa, Londo Ireng itu orang Afrika, budak-budak Belanda. Mereka dipekerjakan oleh Belanda, dinaikkan derajat mereka, digaji, terus disuruh ke
wilayah-wilayah pertempuran gitu ya. Jadi mereka dapat tambahan pasukan. Nah, ternyata walaupun sudah menurunkan Londo Ireng, tapi kaum Padri ini tetap kuat karena semangat mereka untuk mengalahkan kaum kafir itu untuk menjadi pendorong mereka untuk tidak menyerah ya. Selain itu ada juga faktor luar negeri nih. Faktor luar negeri yang menyebabkan Belanda. Selain itu, ada pula faktor luar negeri. Ya, faktor luar negeri ini menyebabkan Belanda benar-benar kekurangan uang ya. Ini adalah ada perang antara Belgia dengan Belanda. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya mereka melakukan negosiasi dengan kaum Padri dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Masang, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi batasan-batasan yang kita ambil di sini ada sampai ke Perjanjian Masang pada tahun 1825. Nah, nanti kita akan time skip ke tahun 1831 ya. Ini mulai Belanda mulai benar-benar intens untuk menyerang kaum Padri. Oke. Stay in this channel.